Hey guys, ini dia smartwatch keren dengan kaya fitur. Bisa kalkulator, kompas, nonton YouTube, putar Spotify, bisa translate bahasa, teleponan, ada perekam suara juga, bisa main game. Gila, ini smartwatch keren banget. Di balik banyak kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Di video ini saya akan bahas lebih lengkap. Saya Freddy and let's get started. Ya, ini dia Oppo Watch 41 mm. Entah kenapa saya jadi pengen mencoba smartwatch yang satu ini guys. Padahal harganya sendiri ini agak mehong ya guys, sekitar 3,5 jutaan di Indonesia. Sesuai dengan kualitas dan fitur-fitur yang diberikan oleh smartwatch ini, dia sudah ditanamkan Wear OS dari Google. Jadi sistemnya seperti Android di handphone ya. Bisa apapun dan dimanapun dengan benda kecil seperti ini guys. Dia dibekali dengan memori 8GB dengan RAM 1GB. Jadi bisa download aplikasi dari Play Store ya guys. Dia juga dilengkapi fitur koneksi seperti Bluetooth, Wi-Fi, NFC, dan GPS. Gile, keren banget sih. Yang saya suka selanjutnya ada di bagian ini guys. Setiap saat smartwatch Oppo ini baik banget loh. Dia selalu memberikan kata-kata mutiara. Lumayan nih, bisa buat jadi semangat hidup kalau lagi males. Di bagian aktivitas harian ini saya suka juga guys. Bisa melihat detail rincian kegiatan kita. Di bagian sleep data juga sama ya. Kita bisa lihat langsung tanpa harus membuka aplikasi di smartphone. Heart rate juga sama, nanti kita tes di akhir video ya. Untuk perakhiran cuaca ini juga lengkap banget guys, bisa dilihat. Di bagian notifikasi masuk juga bagus. Kita bisa baca sekaligus dengan melihat gambar. Kita lihat di bagian menu angka 5. Ini adalah olahraga dalam jangka waktu pendek 5 menit. Untuk tampilannya sendiri ini keren ya guys. Mirip Huawei Watch Fit yang kemarin saya review. Ada suara cewek juga yang ngomong guys. Cuma sayangnya untuk animasinya ini tidak bergerak ya. Untuk olahraga di luar ruangan bisa tekan tombol power ini yang ada di bagian bawah. Nanti dia langsung masuk ke exercise. Untuk exercise ini dia langsung terhubung ke GPS ya. Selain dari kaya fitur, saya juga suka dari smartwatch Oppo ini dari desainnya guys, yang tidak terlalu besar, cuma 41 mm. Kalau saya ukur ini lebar diameternya sekitar 36 mm ya. Yang dihitung 41 mm itu adalah tinggi case-nya. Untuk beratnya sendiri juga cukup berasa ringan guys, hanya 52,5 gram. Jadi sangat nyaman sekali kalau dipakai untuk sehari-hari guys. Untuk responsif layarnya ini tidak usah diragukan lagi lah ya guys. Layar sentuhnya sangat smooth. Dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, cuma dia tidak ditulis dengan versi apa. Layarnya juga sudah AMOLED dengan ukuran 1,6 inch, resolusinya 320 x 360 pixel. Kalau dilihat bezelnya ini hitamnya berasa tebal ya guys. Untuk yang 46 mm lebih bagus displaynya, full sampai ke samping, luber-luber gitu guys. Untuk di material case-nya juga saya berasa sangat solid nih guys, bagus. Di watch band-nya juga sangat mudah untuk dibuka pasang. Water resistnya kalau yang 41 mm ini hanya 3 atm ya guys. Pas saya kenakan di tangan saya yang ukurannya ini 16 cm, terasa cukup nyaman strapnya. Di bagian case-nya juga tidak terlalu besar ya. Kalau pakai smartwatch ini tuh berasa beda banget guys. Aura sultannya itu langsung keluar. Apalagi kalau diaktifkan always on display-nya. Yang pasti smartwatch Oppo 41 mm ini sangat cocok banget buat kamu yang berlengan kecil. Sekarang kita bahas untuk kekurangannya nih guys. Di bagian watch face-nya menurut saya bagus dan keren-keren. Cuma saya belum menemukan cara untuk custom watch face. Karena watch face-nya ini bawaannya sangat terbatas ya. Yang kedua ada di bagian Bluetooth. Bluetooth-nya ini masih menggunakan versi 4.2. Untuk harga 3 jutaan, smartwatch ini belum menggunakan Bluetooth versi 5. Jadi ketika saya konekkan ke aplikasi berasa agak kurang cepat guys. Ngomong-ngomong soal Bluetooth, andaikan memakai Bluetooth versi 5, kemungkinan smartwatch Oppo ini tidak terlalu boros baterai guys. Selama pemakaian saya baterainya ini cepet banget habis. Kalau saya jarang koneksikan ke Bluetooth, apalagi Wi-Fi, bisa bertahan sekitar 1 harian.
Dan lagi smartwatch ini kalau kita koneksikan ke WiFi itu cepet banget ya. Saya berharap akan ada segera update firmware agar smartwatch Oppo ini bisa menjadi lebih baik. Tapi dari semua kekurangan itu guys, yang bikin kembali saya suka ada di fast charge-nya. Cepet banget ini guys penuhnya, mantap. Tidak sampai 1 jam sudah terisi 100%. Ya, kiranya segini dulu yang bisa saya share pengalaman saya memakai Oppo Watch. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya @freddyus. Saya Freddy and see you next video.